channel YouTube Mas dan Ember. Malaikat yang mendampingi Nabi Ibrahim saat berada di kobaran api. Iblis terlibat aktif dalam upaya pembakaran Nabi Ibrahim yang didalangi. Raja Namrud, keterlibatan iblis ini terjadi ketika sang raja tengah mencari cara melempar Nabi Ibrahim dalam kobaran api yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang maju untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke sana. Sehingga iblis terlaknat datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, "Aku akan membuat manjanik semacam alat pelempar untuk dipakai kalian." Melempar Ibrahim, iblis sebelumnya telah melihat manjanik-manjanik neraka yang dipersiapkan untuk melemparkan orang-orang kafir ke dalam lembah-lembah di neraka. Setelah iblis selesai membuat manjanik, Namrud merasa senang, lalu mereka meletakkan Ibrahim di dalam sebuah tabut peti. Dan peti itu diletakkan di dalam manjanik. Mereka bermaksud melemparkannya ke dalam kobaran api. Kisah pembakaran terhadap Nabi Ibrahim tersebut terjadi ketika beliau berusia 17 tahun. Kala itu, Nabi Ibrahim telah banyak bergaul dengan banyak orang. Satu ketika ia diajak ke perayaan yang disebut sebagai perayaan Tuhan-Tuhan mereka. "Mari berangkat bersama kami ke perayaan Tuhan kami." Berhala-berhala tersebut ditempatkan dalam satu bangunan yang terbuat dari batu pualam putih dan hijau. Di sana terdapat 73 berhala yang diletakkan di atas kursi terbuat dari emas. Berhala yang terbesar di kepalanya ada mahkota bertahtakan mutiara yang indah, memiliki 2 mata yang terbuat dari yakut merah, dan di kanan dan kirinya berjejer berhala-berhala yang lain. Pada waktu hari raya, kaum itu suka membuat makanan dan meletakkannya di antara berhala-berhala, dan setan-setan mengambilnya, sehingga mereka menyangka bahwa berhala-berhala telah memakannya. Hal itu membuat mereka bahagia dan berkata, "Tuhan kami telah meridhoi kami. Sebab itu, Dia telah memakan makanan itu." Pada saat itu, kaum tersebut membuat makanan, lalu meletakkannya di hadapan berhala di atas sebuah hidangan. Kemudian kaum itu pergi ke lapangan untuk merayakan hari raya. Hanya Nabi Ibrahim yang tidak pergi dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku sakit." Quran surat 37 banding 89. Maka mereka berkata, "Tinggalkan saja dia. Mungkin saja wabah kolera telah menimpanya." Setelah Ibrahim ditinggalkan oleh mereka, dia mengambil kapak, lalu dia gunakan kapak itu untuk menghancurkan semua berhala, kecuali yang paling besar. Selanjutnya, kapak tersebut digantungkan ke pundak berhala yang paling besar itu. Lalu Ibrahim pergi. Ketika orang-orang kembali ke tempat berhala, mereka menemukan berhala-berhala itu telah hancur berantakan dan ada kapak yang tergantung di pundak berhala terbesar. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan-perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim." Mereka berkata, "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, yang bernama Ibrahim." Maka mereka Namrud berkata, "Kalau demikian, bawalah dia Ibrahim dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan." Quran surat 21, 59-61. Setelah Ibrahim datang, Namrud berkata kepadanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya." Maka tanyakanlah kepada berhala itu. Jika mereka dapat berbicara, maka mereka telah kembali kepada kesadaran. Ibrahim lalu berkata, "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang menganiaya diri sendiri." Kemudian kepala mereka jadi tertunduk lalu berkata, "Sesungguhnya kamu, hai Ibrahim, telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Nabi Ibrahim berkata, "Maka mengapa kamu menyembah selain Allah
sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula memberi mudarat kepada kamu. Ibrahim berkata, "Ah, celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka apakah kamu tidak memahami?" Quran surat 21, 62-67. Pada saat itu, Namrud dan para pembantunya memperlihatkan kesombongannya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran surat 21:68. As-Sadi mengatakan bahwa setelah Namrud dan para pembantunya sepakat untuk membakar Ibrahim alaihissalam, dia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar dari gunung dengan diangkut oleh Bagal. Oleh karena itu, Bagal diputuskan keturunannya oleh Allah. Mereka terus-menerus mengumpulkan kayu bakar hingga 3 bulan lamanya. Setelah kayu bakar itu terkumpul dan ditumpuk, mereka menyulutkan api ke tumpukan kayu bakar itu. Asapnya mengepul ke atas yang hampir saja membinasakan penduduk kota itu karena saking panasnya api dan kepulan asap. Dalam situasi tersebut, sebagian orang ada yang bersembunyi ke liang-liang karena panasnya api. Api tersebut dinyalakan di sebuah kampung yang bernama Gaudha. Panasnya api itu sampai ke Damaskus, Syam. Mereka bingung bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke api tersebut karena saking panasnya. Tidak ada seorang pun yang mau maju untuk melemparkan Ibrahim ke sana. Sehingga iblis terlaknat datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, "Aku akan membuat manjanik semacam alat pelempar untuk dipakai kalian melempar Ibrahim." Pada saat itu, malaikat yang ada di langit dan di bumi gaduh. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, hamba-Mu Ibrahim tidak menyembah kepada selain-Mu. Mengapa dia dilemparkan ke dalam api?" Allah mewahyukan kepada mereka, "Wahai para malaikatku, apabila dia Ibrahim meminta pertolongan dari kalian, maka tolonglah dia." Maka malaikat Mikail alaihissalam datang kepada Ibrahim alaihissalam dan berkata, "Hai Ibrahim, apabila engkau menginginkan agar aku menurunkan hujan kepadamu dan memadamkan api ini, tentu pada saat ini juga aku melakukannya." Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku tidak membutuhkanmu." Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Ibrahim menjawab, "Adapun kepadamu, maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku dia mengetahui keadaanku." Tiba-tiba sebuah panggilan dari atas menyeru, "Wahai Jibril, kepakkanlah sayapmu kepada api." Atas seruan itu, Jibril mengepakkan sayapnya, sehingga api itu padam, dan api itu telah dijadikan dingin dan tidak mencelakakan. Dalilnya adalah firman Allah. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran surat 21:69. Dari sisi Nabi Ibrahim, Allah mengalirkan air yang dingin. Dari sisi api, ada pohon delima. Dan Nabi Ibrahim diberi ranjang tempat tidur dari surga yang di atasnya ada hamparan dari sutra, mahkota, dan perhiasan. Yang keduanya dipakai oleh Nabi Ibrahim. Dia duduk di atas ranjang dalam keadaan yang paling nyaman semenjak dia dilemparkan ke dalam api. Pada saat itu, Namrud yang dijauhkan dari rahmat Allah pergi ke suatu tempat yang tinggi. Dia ingin melihat bagaimana jadinya Ibrahim. Tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. As-Sadi mengatakan, pada hari itu banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim alaihissalam,
Pergilah engkau dari tanah kami, agar engkau tidak merusak agama kami. Itulah malaikat yang melindungi Nabi Ibrahim saat dibakar. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen